Baik, kita masuk ke latihan topik 1 halaman 14. Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, empiris, menggunakan metode ilmiah. Secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode cara penelitian hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah. Yang kedua, perbedaan antara metodologi penelitian dan metodologi penelitian. Jadi metode penelitian ialah cara untuk digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sedangkan metodologi penelitian ialah cara mengetahui sesuatu yang menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah. Secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara penelitian hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Yaitu tulisan hasil penelitian, pengembangan, atau pemikiran yang disetujui oleh panitia penelaah atau penyunting dalam suatu pertemuan ilmiah. Bentuknya adalah karya tulis ilmiah atau KTI, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamat, dan pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. 4 contoh karya tulis ilmiah yaitu skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Lalu ada lagi kelebihan dan kekurangan metode ilmiah, yaitu kelebihannya yang pertama tersusun secara logis, sistematis, dan kebenaran teruji secara empiris. Lalu siklus uji terus menerus atau siklus deduktif, induktif, dan verifikatif, serta terbuka untuk revisi dan tersurat. Oke, bisa dilihat kawan-kawan. Lalu kekurangan metode ilmiah itu ialah tidak dapat menjawab permasalahan moral dan metafisika, keterbatasan dalam pengukuran fenomena psikologis atau kejiwaan, lalu keunikan setiap manusia dalam karakter, lingkungan sosial, nilai, gaya hidup, dan sebagainya merupakan keutuhan yang sulit untuk dipisah-pisahkan berdasarkan kaidah ilmiah. Baik, kita lanjut. Jenis penelitian menurut ketersediaan data dan pengumpulan data. Penelitian kualitatif, lalu ada kuantitatif, dan penelitian gabungan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, lalu kuantitatif penelitian yang datanya adalah data kuantitatif, sedangkan gabungan kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian yang datanya sama atau digabung. Lalu nomor 7, perbedaan penilaian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar basic research, lalu penelitian terapan adalah applied research. Lalu perbedaan deskriptif dan penelitian analitik. Kalau deskriptif itu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, melukiskan, dan melaporkan segala keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik suatu kesimpulan. Sedangkan analitik bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan yang lain, maupun membandingkan atau mengetahui perbedaan satu variabel atau lebih dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Soal ke-9, apa yang dimaksud dengan proposal penelitian? Yaitu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan diajukan untuk memperoleh dana. Proposal adalah garis besar outline yang menjelaskan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian itu akan dilaksanakan. Yang terakhir, soal ke-10,
alur penelitian itu apa? Alur penelitian itu adalah prosedur atau langkah-langkah penelitian. Kita masuk ke tes 1, topik 1 halaman 15. Metode penelitian. Yang pertama, ilmu mempelajari tentang cara-cara penelitian secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode cara penelitian. Hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah atau modul metodologi penelitian halaman 2. Jadi penjelasannya adalah penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi berasal dari kata metodos dan logos. Jadi cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara sistematik, logis, dan empiris menggunakan metode ilmiah. Secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode cara penelitian hasil suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah. Soal kedua itu jawabannya adalah C, mana jawaban permasalahan didukung data. Karena apa? Pokok antara metode ilmiah dan metode non ilmiah itu adalah permasalahan didukung data. Kenapa? Karena untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti fisik, ketidakpuasan manusia terhadap metode non-ilmiah membuat manusia menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Untuk soal ketiga, ilmu pengetahuan itu apa? Ilmu pengetahuan itu adalah fakta, konsep atau prinsip yang diperoleh melalui metode ilmiah. Artinya jawabannya adalah C, karena apa? Melibatkan proses yang sistematik itu adalah ilmu pengetahuan, karena memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah secara seperti observasi, eksperimen, dan analisis dengan tujuan mengembangkan konsep dan teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah serta membimbing penelitian lebih lanjut. Kita masuk soal keempat, proposal penelitian adalah dokumen yang berisi apa? Jawabannya adalah D, rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis. Proposal ialah suatu rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan ditujukan untuk memperoleh dana. Ini terdapat di dalam modul. Karena apa? Proposal diajukan untuk memperoleh dana, yang mana garis besar yang menjelaskan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian itu akan dilaksanakan. Dan isi proposal itu juga terdapat yang pertama adalah judul, pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, lalu tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis, dan variabel bila diperlukan, lalu rancangan atau desain penelitian, lalu yang terakhir adalah populasi sampel dan sampling. Dan masih ada lagi bahan dan instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, etika penelitian, pengolahan data, analisis data, daftar kepustakaan, dan lampiran. Untuk soal kelima, cara pembahasan yang digunakan, maka penelitian dapat dibedakan menjadi ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Berdasarkan cara pembahasan, penelitian deskriptif itu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan, melukiskan, dan melaporkan. Sedangkan inferensial itu adalah kita memaparkan keadaan objek juga menarik kesimpulan umum guna keperluan prediksi. Jadi itu untuk inferensial itu menggunakan rumus-rumus statistik, sedangkan deskriptif tidak. Kita masuk ke topik 2, masalah penelitian. Apa saja yang harus tercantum dalam latar belakang masalah? Untuk mencapai hal tersebut, kita harus tinjauan pustaka, maka tulisan pada latar belakang penelitian harus memuat 6 hal berikut: objek penelitian, metode-metode, kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, masalah pada metode yang dipilih, rencana pemecahan masalah, rangkuman tujuan penelitian. Jadi ada 4 poin penting yang harus tercantum dalam hukum penelitian. Yang pertama, objek penelitian.
metode-metode yang ada terkait objek penelitian, lalu kelebihan dan kelemahan masalah metode yang dipilih, rencana pemecahan masalah, rangkuman, Oke. Rangkuman tujuan penelitian, mengapa masalah tersebut dipilih, lalu apa justifikasinya, mengapa penelitian itu diadakan di wilayah tertentu. Soal kedua, dengan masalah penelitian. Masalah penelitian itu adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahnya memerlukan penelitian. Pemecahan hanya dilakukan melalui penelitian kesenjangan berupa belum ada informasi bertentangan dan teori atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Jadi ibaratnya itu masalah penelitian berfungsi sebagai landasan untuk menentukan arah penelitian. Dengan mengidentifikasi masalah yang relevan, peneliti dapat berfokus pada usaha untuk menemukan solusi melalui pendekatan yang sistematis dan berdasarkan data atau bukti yang kuat. Soal ketiga, sumber masalah penelitian yang bisa didapat. 8 sumber masalah penelitian menurut Modi DKK 1989. Itu 87% dari pengalaman, 57% dari studi literatur, 46% dari interaksi dengan teman, 28% interaksi antar guru dan murid, 9%-nya dari pemberi dana penelitian yang disebut juga penelitian pesanan. Jadi interaksi dengan sejawat dan mentor juga memberikan perspektif baru yang dapat menghasilkan ide penelitian. Bahkan penelitian yang didanai oleh pihak eksternal juga penting karena biasanya disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. 4 ciri masalah penelitian. Yang pertama, orisinalitas ide. Contohnya itu pengembangan teori, informasi, atau metode baru. Yang kedua, bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif. Yang ketiga, penyertaan yang jelas tentang masalah penelitian. Yang keempat, aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian subjek penelitian. Jadi orisinalitas penting untuk menjamin kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan, yang mana manfaat memastikan bahwa penelitian tersebut relevan dan bermanfaat. Pernyataan masalah yang jelas, memberikan arahan yang terfokus, dan kelayakan memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Semua ciri ini berfungsi untuk apa? Memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang bermakna. Soal yang kelima, tujuan penelitian itu hampir sama dengan yang di atas, yang mana diantaranya itu meningkatkan mengembangkan pengetahuan, dan ini juga jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis, lalu menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban segera. Dan penelitian bisnis, tujuan ini juga merupakan tujuan yang bersifat jangka pendek karena hasil penelitiannya lebih menekankan pada usaha pemecahan masalah praktis yang diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan bisnis. Lalu ada menangkap peluang. Yang keenam, misalnya suatu penelitian dengan isu peningkatan moral karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketujuh, memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada. Yang keenam, soal keenam, apa perbedaan antara tujuan umum dan tujuan khusus? Kalau tujuan umum itu dia menggambarkan pernyataan yang spesifik, luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan, dapat bersifat global, jangka panjang, dan lebih abstrak. Namun tujuan khusus penelitian itu tindakannya menggunakan kata aktif, kata kerja aktif. Misalkan mengukur, to assess, to measure. Mengidentifikasi, to identify. Menentukan, to determine. Membandingkan, to compare. Dan dapat
dalam kalimat pasif. Jadi dia itu lebih pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan, dapat bersifat global, jangka panjang, dan lebih abstrak gitu. Lalu antara tujuan khusus dan masalah penelitian, apakah berhubungan? Hubungannya itu sangat erat dan saling terkait. Karena apa? Masalah penelitian itu pertanyaan atau isu yang ingin dijawab atau yang ingin kita pecahkan. Lalu untuk tujuan khusus itu kita menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Kita harus memecahkan itu. Itu namanya tujuan khusus. Karena tujuan ini biasanya dirumuskan secara spesifik dan jelas, serta berfungsi menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu ke-8, manfaat penelitian. Manfaat penelitian selain yang dari yang saya jelaskan, berguna untuk kegunaan praktis pragmatis berkaitan dengan kontribusi yang diberikan dari penyelenggara penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi. Untuk ruang lingkup penelitian itu area atau batasan yang mencakup berbagai aspek yang akan kita teliti. Kita meneliti populasi, variabel, metode pengumpulan data, lokasi penelitian. Karena beberapa ahli di sini sudah bilang bahwasanya, salah satunya saya akan bilang bahwa seperti Sugiono 2017, ruang lingkup penelitian mencakup batasan mengenai aspek-aspek seperti lokasi, waktu, dan objek dalam sebuah penelitian. Jadi ruang lingkup penelitian itu adalah batasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk menentukan sejauh mana suatu penelitian akan dilakukan. Ruang lingkup ini menjelaskan aspek-aspek spesifik dari penelitian, termasuk fokus, tujuan, subjek penelitian, lokasi, waktu, dan variabel yang akan kita analisis. Menentukan ruang lingkup sangat penting untuk menjaga agar penelitian tetap terarah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Soal yang 10 itu apa yang harus tercantum dalam judul penelitian. Yang pasti itu sifat dan jenis penelitian kita, objek yang kita teliti, lalu subjek penelitian kita, lokasi atau daerah penelitian yang akan kita teliti, dan tahun atau waktu terjadinya penelitian yang kita lakukan. Jadi ini seperti elemen yang penting karena judul penelitian harus memberikan gambaran ringkas. Dengan kita membaca judul, kita sudah tahu apa isi-isi yang di dalam KTI yang kita buat nanti. Untuk tes 2 itu ada soal ABC, bisa dilihat kan kawan. Judul penelitian sebaiknya mencakup apa? Yang jawabannya itu lokasi penelitian. Karena apa? Kalau tidak tercakup di judul penelitian, maka penelitian tersebut tidak bisa dilakukan karena tujuan penelitian ialah mencari hasil atau sesuatu yang ingin diteliti. Dan kita juga harus menentukan dulu lokasinya. Kalau tidak ada lokasinya, itu bukan penelitian. Dan masalah penelitian, itu ada 3 masalah ini yang terdapat ini sudah masuk semua. Karena apa? Jawabannya D. Karena apa? A, B, C itu sudah masuk masalah penelitian. Saya bacakan. Masalah adalah gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Lalu penelitian, masalah penelitian itu masalah yang dapat dijawab dalam penelitian. Lalu masalah penelitian bisa diperoleh dari praktek atau penelitian sebelumnya. Jadi dari ketiga ABC itu sudah masuk semua itu. Penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh. Dan variabel yang mempengaruhi itu variabel independen. Kerangka konsep sebaiknya dibuat dalam bentuk skema atau diagram sehingga apa? Memudahkan kita untuk melihat hubungan antar variabel dan analisis data. Ketiga, tujuan penelitian. Semuanya benar. Kenapa? Tujuan penelitian mencakup tujuan umum, tujuan khusus juga tadi kita sudah baca. Lalu tujuan khusus penelitian harus terukur. Kalau tidak terukur tidak bisa. Lalu tujuan penelitian harus tercapai setelah penelitian selesai, benar. Jadi kita tuh kayak nanti bikin kuesioner, berisi rangkaian pertanyaan
yang mana informasi penting dari responden, dan kuesioner itu telah bantu kita juga untuk wawancara, tujuan juga untuk membawa informasi yang relevan, survei, dan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang sangat tinggi. Manfaat penelitian tadi sudah. Bermanfaat kegunaannya dari hasil penelitian berkaitan dengan institusi kantor, dapat berkaitan dengan masyarakat. Kita lebih bertujuan untuk ke masyarakat. Untuk soal B, dengan judul kepatuhan penderita TBC berobat di Puskesmas Rawakalong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 2010. Dari keterangan judul saja kita belum ketahui prevalensi penderita TBC yang berobat secara rutin. Jadi itu jawabannya. Kenapa milih itu? Karena apa? Penelitian ini kan ingin kita ukur dan kita ketahui apakah pasien TBC mematuhi jadwal pengobatan secara teratur yang sangat penting untuk kesuksesan pengobatan TBC tersebut. Jadi untuk jawaban A itu kesenjangan dan komunikasi, jadi tidak berhubungan. Lalu yang B itu pelayanan puskesmas, tidak berhubungan, lebih fokus pada kualitas. Yang D ketersediaan obat, menyangkut logistik obat, dan juga tidak terkait kepatuhan pasien. Nah, karena itu yang lebih masuk itu adalah prevalensi kepatuhan pengobatan. Yang keenam, tujuan penelitian antara lain evaluasi kepatuhan berobat penderita TBC di Kabupaten Kota Bekasi sesuai dengan judulnya. Jadi kita lebih mencari kepatuhan berobat pada para pasien penderita TBC di puskesmas tersebut. Untuk manfaat penelitian terutama digunakan siapa? Kalau kita lihat judulnya itu pasti digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, karena apa? Hasil dari penelitian itu bisa direkap dan juga pihak Dinas Kesehatan Kabupaten bisa merekap tersebut karena mereka tanggung jawab untuk atas kebijakan kesehatan di wilayah tersebut.